Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fulgentius Renal Midin. Saya dari kelas C reguler. NIM saya 2021 0410 14 066. Saya di sini akan mempresentasikan topik analisis rasio keuangan untuk mata kuliah Manajemen Keuangan 1. Langsung saja pada presentasinya. Pertama, penjelasan mengenai analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan digunakan untuk mengukur kesehatan keuangan suatu perusahaan. Slide selanjutnya. Tujuan dari analisis rasio keuangan. Pertama, menilai likuiditas. Mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Kedua, mengukur solvabilitas. Mengetahui kemampuan perusahaan untuk membayar utang jangka panjang. Ketiga, menghitung profitabilitas. Menilai efisiensi penggunaan sumber daya perusahaan dalam menghasilkan suatu keuntungan. Slide selanjutnya. Metode analisis rasio keuangan. Pertama, rasio likuiditas. Caranya, mengukur likuiditas perusahaan dengan rasio seperti current ratio dan quick ratio. Kedua, rasio solvabilitas. Menilai solvabilitas menggunakan rasio total debt to equity dan interest coverage ratio. Yang ketiga, rasio profitabilitas. Menghitung profitabilitas dengan rasio seperti return on assets dan return on equity. Slide selanjutnya. Rasio likuiditas. Pertama, current ratio. Mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek. Kedua, quick ratio. Menilai likuiditas dengan menghitung kemampuan perusahaan membayar kewajiban singkat tanpa menjual persediaan. Ketiga, cash ratio. Mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek hanya dengan kas dan setara kas. Slide selanjutnya. Rasio solvabilitas. Pertama, total debt to equity ratio. Mengukur proporsi pendanaan perusahaan yang disediakan oleh utang dibandingkan dengan modal sendiri. Kedua, interest coverage ratio. Menilai kemampuan perusahaan membayar bunga atas utangnya dengan laba operasi. Ketiga, leverage ratio. Mengukur tingkat penggunaan utang oleh perusahaan untuk membiayai operasinya. Slide selanjutnya, rasio profitabilitas. Return on assets. Mengukur profitabilitas perusahaan dengan membandingkan laba dengan total aset yang digunakan. Kedua, return on equity. Menilai tingkat keuntungan relatif yang diperoleh pemegang saham dari modal yang diinvestasikan dalam perusahaan. Ketiga, net profit margin. Menghitung persentase laba bersih dari total pendapatan. Yang keempat, gross profit margin, yaitu mengukur persentase laba bruto dari total pendapatan. Slide selanjutnya membahas tentang rasio aktivitas. Pertama, rasio persediaan.
Itu untuk mengukur efisiensi perusahaan dalam mengelola stok persediaan. Rasio piutang untuk menilai aktivitas perusahaan dalam mengelola piutang. Lalu perputaran aset total untuk menghitung frekuensi pergantian aset perusahaan dalam menghasilkan pendapatan. Slide selanjutnya, pembahasan mengenai rasio pasar. Pertama, price to earning ratio, yakni menilai harga saham perusahaan relatif terhadap pendapatan per sahamnya. Kedua, market to book ratio, yakni mengukur harga pasar perusahaan dibandingkan dengan nilai bukunya. Yang ketiga, dividend yield, yakni menilai pengembalian dividen yang diterima pemegang saham relatif terhadap harga saham. Slide selanjutnya. Manfaat dari analisis rasio keuangan. Pertama, untuk pemantauan performa. Manfaat analisis keuangan pertama, membantu manajemen dalam memantau kinerja keuangan perusahaan secara terus-menerus. Kedua, pengambilan keputusan, yakni memberikan data dan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan yang tepat ke depannya. Yang ketiga, perbandingan industri, untuk mengukur kinerja perusahaan dengan perusahaan sejenis dalam industri yang sama. Slide selanjutnya membahas tentang pembatasan dan batasan dalam analisis rasio keuangan. Pertama, keterbatasan rasio. Rasio keuangan hanya memberikan gambaran dari segi angka dan tidak memberikan konteks yang lebih luas. Keterbatasan kedua, ketidakakuratan data. Ketidakakuratan data keuangan dapat menghasilkan analisis yang tidak akurat. Yang terakhir, tergantung pada industri. Kinerja perusahaan dalam industri dan perbedaan yang berbeda akan memiliki karakteristik yang berbeda pula. Slide terakhir, kita masuk pada kesimpulan. Kesimpulan dari analisis rasio keuangan ialah analisis rasio keuangan adalah alat yang penting untuk menilai kinerja keuangan perusahaan. Rasio keuangan dapat digunakan untuk mengukur berbagai aspek kondisi keuangan perusahaan, termasuk likuiditas, solvabilitas, dan probabilitas. Analisis rasio keuangan dapat dilakukan dengan membandingkan rasio keuangan perusahaan dengan rasio keuangan perusahaan lain di industri yang sama atau dengan standar industri yang sama. Analisis ini dapat memberikan gambaran tentang kinerja keuangan perusahaan dan mengidentifikasi masalah keuangan yang mungkin ada atau mungkin akan terjadi di masa yang akan datang. Kesimpulan terakhir, analisis rasio keuangan harus dilakukan dengan hati-hati karena rasio keuangan tidak memberikan gambaran lengkap tentang kondisi keuangan perusahaan. Rasio keuangan harus diinterpretasikan dengan mempertimbangkan faktor-faktor lain, antara lain seperti kondisi ekonomi, kondisi industri, dan persaingan antar perusahaan. Sekian presentasi dari saya. Saya Fulgentius Rinalmidin, mohon undur diri. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, dan jikalau berkenan, saya akan menerima saran, tanggapan, sanggahan, serta kritikan dari para penonton.
Dari saya ucapkan terima kasih telah menonton presentasi saya. Saya minta undur diri. Shalom, salam sejahtera.